Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Sonia Ustasari dengan NIM 061 sebagai moderator pada ujian SP kali ini. Ujian SP kali ini berupa jurnal review yang berjudul Relationship Between Information Access, Service Quality, Cost Saving, Cultural Similarity, and Supporting Service Toward Medical Dental Tourism Patient Satisfaction. Bisa di next slide. Berikut merupakan jurnal acuan dan hasil penelitian dari makalah kelompok kami. Next slide. Berikut merupakan anggota kelompok dari SGD 12 dengan dosen pembimbing Dr. Gigi Igusti Agung Diah Ambarawati, Magister Biomed, dengan dosen penguji Dr. Gigi Putu Lestari Sudirman, Magister Biomed. Next slide. Bisa dilanjutkan oleh teman yang bertugas. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christophorus dengan 3 digit NIM akhir 048. Jadi untuk latar belakang dari student project kami, yaitu Medical Dental Tourism menjadi fenomena global yang melibatkan perjalanan pasien ke negara lain untuk mendapatkan perawatan gigi dengan biaya lebih rendah atau kualitas pelayanan yang lebih tinggi. Hal ini semakin dikenal seiring dengan meningkatnya biaya perawatan kesehatan di negara maju, serta kemajuan teknologi informasi yang memudahkan pasien untuk mencari dan membandingkan layanan kesehatan di seluruh dunia. Namun, seperti penghematan biaya dan akses ke teknologi medis canggih, praktik ini juga diiringi dengan berbagai komplikasi dan tantangan yang perlu diperhatikan. Sekian, dapat di next slide dan dilanjutkan oleh teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Vincentia Rial dengan 3 digit yang terakhir 012. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, dapat diambil rumusan masalah, yaitu bagaimanakah manajemen pelayanan dari dental tourism. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Berikut merupakan tujuan penulisan dari makalah kami. Bisa di next slide. Dan berikut merupakan manfaat penulisan dari makalah kami. Bisa dilanjutkan oleh teman yang bertugas. Baik, saya izin melanjutkan terkait metode penelitian. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Vincentia Rial dengan 3 digit yang terakhir 012. Jadi untuk penelitiannya ini menggunakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 23 dan analisis korelasi. Dan untuk metode pengambilan sampelnya itu adalah accidental sampling yang di mana penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit X. Dan kriteria inklusinya itu adalah pasien itu mendapatkan perawatan gigi, bersedia berpartisipasi sebagai subjek penelitian, dapat membaca dan menulis dengan benar, serta berusia antara 17 sampai 59 tahun. Dan untuk penilaian variabelnya itu menggunakan kuesioner, di mana akses informasi, kualitas layanan, penghematan biaya, kesamaan budaya, dan sistem layanan pendukung itu dinilai dengan skala 5 poin, di mana skala 1 itu sangat tidak signifikan, hingga skala 5 yaitu sangat penting. Kemudian untuk penilaian kepuasan itu dinilai dengan skala 5 poin, di mana untuk skala 1 itu adalah sangat tidak puas, hingga skala 5 yaitu sangat puas. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Deden Artayuda dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi penelitian ini telah dilakukan mengenai hubungan antara kualitas pelayanan kesehatan, kesamaan budaya, dan kepuasan pasien gigi pariwisata. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga April 2020. Jumlah subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah 100 orang. Semua variabel dinilai menggunakan kuesioner yang tersedia dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kuesioner disediakan dalam bentuk cetak dan online.
dalam bentuk Google Form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki risiko 3,36 kali untuk mempengaruhi tingkat kepuasan, dan akses informasi memiliki risiko 3,64 kali untuk mempengaruhi tingkat kepuasan, dan menunjukkan hubungan yang signifikan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan kembali, saya Suhana Ristasari dengan NIM 061. Izin melanjutkan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kualitas layanan, akses informasi, dan tingkat kepuasan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kesamaan budaya tidak memiliki hubungan signifikan dengan tingkat kepuasan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Malaysia pada tahun 2017 yang menggunakan turis sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi dan kualitas layanan memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepuasan pasien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin melanjutkan kembali. Definisi dari medical atau dental tourism. Medical tourism adalah istilah yang muncul dari pertumbuhan pesat industri di mana orang-orang dari seluruh dunia berpergian dari negara lain untuk mendapatkan perawatan medis dan bedah sambil berwisata di negara tujuan. Dental tourism merupakan subkategori dari medical tourism ini. Menurut American Dental Association atau ADA, dental tourism adalah tindakan berpergian ke negara lain dengan tujuan memperoleh perawatan gigi. Bisa dilanjutkan oleh teman yang bertugas. Baik, izin melanjutkan terkait sejarah dan perkembangan dental tourism. Jadi, sejarah atau medical dental tourism ini sangatlah kuno, atau dapat dikatakan bahwa medical atau dental tourism ini merupakan suatu bentuk kontemporer dari praktik kuno. Dan wisata kesehatan ini dilakukan oleh seseorang yang melakukan perjalanan untuk mencari pengobatan yang biayanya itu tersedia cukup murah dan hanya tersedia pada tempat tertentu saja. Dan sebagian orang itu menganggapnya sebagai suatu ziarah suci, seperti mandi di tempat yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit, dan hal tersebut sudah banyak dilakukan ribuan tahun lalu pada zaman Romawi kuno. Dan menurut Organisasi Pariwisata Dunia, sepanjang tahun 2009 sampai 2018, jumlah perjalanan yang salah satunya berkaitan dengan pengobatan itu meningkatkan kesehatan juga dari 252,32 juta orang menjadi 377,67 juta orang. Dan dikutip melalui Teknovio itu, perkembangan dental tourism akan terjadi peningkatan mulai kurun waktu 2021 hingga 2025, sekitar 16,04%. Dengan jumlah angka tersebut dapat dilihat peluang ke depan dari adanya medical tourism. Dan dengan adanya perkembangan teknologi atau berkat proses globalisasi, medical tourism ini telah meluas, dan munculnya medical atau dental tourism ini menekankan pada privatisasi layanan kesehatan, meningkatnya ketergantungan pada teknologi, akses yang tidak merata terhadap sumber daya kesehatan, dan percepatan globalisasi layanan kesehatan dan pariwisata. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bisa di next. Izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nilo Parisya Jelta Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 075. Selanjutnya, adapun akses informasi terhadap dental tourism. Jadi, akses informasi kesehatan mencakup kemampuan untuk mendapatkan informasi kesehatan melalui berbagai media. Akses informasi yang terpercaya terhadap dental tourism sangat penting bagi pasien yang ingin menentukan pelayanan kesehatan gigi terbaik di luar negeri. Proses ini biasanya dimulai dengan pencarian informasi melalui internet. Pasien sering memulai pencarian mereka dengan menjelajahi situs web penyedia layanan kesehatan gigi. Situs web ini biasanya menyediakan informasi terperinci tentang fasilitas perawatan, profesional yang bekerja di sana, jenis perawatan yang ditawarkan, teknologi yang digunakan, serta biaya perawatan.
Kesaksian dan ulasan dari pasien sebelumnya yang dipublikasikan di situs web ini juga memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan yang dapat diharapkan. Selain itu, pasien seringkali berkonsultasi dengan agen atau konsultasi spesialis dental tourism yang memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai klinik di banyak negara. Agen ini dapat memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pasien, serta membantu dalam pengaturan perjalanan, akomodasi, dan jadwal perawatan. Yang terakhir, pasien juga mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut, baik dari keluarga, kerabat, maupun teman yang telah memiliki pengalaman dalam dental tourism. Rekomendasi ini seringkali dianggap lebih dapat dipercaya karena berasal dari pengalaman langsung orang yang dikenal. Informasi dari berbagai sumber ini memungkinkan pasien untuk membandingkan opsi perawatan, biaya, dan kualitas layanan di berbagai negara. Mungkin sekian dapat saya jelaskan, berikutnya akan dijelaskan pada teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Maria Bernadia Bramanistiarini dengan 3 digit NIM terakhir 018. Untuk selanjutnya yaitu kepuasan pasien terhadap pelayanan dental tourism yang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pasien untuk menggunakan layanan kesehatan gigi di luar negeri. Tetapi tidak hanya menyediakan perawatan gigi yang berkualitas, tetapi juga berinvestasi dalam pelatihan keterampilan dan penggunaan teknologi yang canggih untuk memastikan hasil perawatan yang optimal. Biaya perawatan juga berperan besar dalam kepuasan pasien. Banyak wisatawan yang memilih dental tourism dikarenakan biaya perawatan gigi di negara asal mereka sangat tinggi. Namun, penting juga bagi klinik untuk memastikan bahwa meskipun biaya relatif murah, kualitas perawatan tetap harus terjaga. Aspek lain yang tidak kalah penting yaitu adalah komunikasi. Keterbatasan bahasa dapat menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan. Pasien yang dapat berkomunikasi dengan baik dengan dokter gigi mereka merasa lebih nyaman dan puas. Oleh karena itu, klinik-klinik yang melayani pasien internasional perlu memastikan lagi bahwa mereka memiliki staf yang mampu berkomunikasi dalam berbagai bahasa dan dapat menjelaskan prosedur dengan jelas. Sekian dari saya, untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Faris Haikal Setia Putra dengan 3 digit dan terakhir 049. Untuk mutu pelayanan kesehatan sendiri tidak hanya melibatkan beberapa aspek medis, namun juga melibatkan aspek non-medis. Terdapat beberapa mutu pelayanan kesehatan yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai pelayanan yang sangat optimal, yaitu responsif, akses stabilitas, keandalan, keamanan, keterjangkauan finansial, kesetaraan, efektivitas, empati, kontinuitas, dan juga partisipasi pasien. Dalam merencanakan penjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas ini, mutu pelayanan di atas wajib dipertimbangkan untuk menciptakan hasil pelayanan kesehatan yang optimal. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan untuk destinasi pilihan dental tourism. Jadi negara-negara seperti Meksiko, Thailand, dan Hungaria telah menjadi destinasi utama untuk medical dental tourism karena menawarkan perawatan berkualitas tinggi dengan harga yang lebih rendah. Meksiko adalah salah satu destinasi paling populer untuk dental tourism, terutama bagi pasien dari Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian, Thailand juga merupakan destinasi populer untuk dental tourism, dikenal karena biaya yang rendah dan kualitas perawatan yang tinggi. Bangkok dan Phuket adalah dua kota yang sering dikunjungi untuk perawatan gigi. Thailand menawarkan fasilitas medis yang modern dan staf medis yang berpengalaman, banyak diantaranya yang terlatih di luar negeri. Nah, sekian dapat dilanjutkan oleh teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai komplikasi dari dental tourism. Mungkin sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Maria Bernadia Bramanistiarini dengan 3 digit NIM terakhir 018. Jadi untuk dental tourism sendiri ini pastinya memiliki komplikasi secara praktiknya. Tetapi komplikasi ini bisa terjadi karena pasien itu menempuh jarak yang jauh dan mendapatkan perawatan di luar negeri. Ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat dental tourism seperti barotrauma dan barodontalgia. Untuk barotrauma sendiri, terdapat gas yang terperangkap pada area tubuh. Perubahan volume gas ini dapat menimbulkan efek yang buruk yang disebut barotrauma.
Salah satu kondisi tersebut adalah baru sinusitis atau baru trauma sinus yang dapat mempengaruhi satu atau lebih sinus paranasal. Dan dalam konteks dental tourism, penerbangan setelah prosedur pengangkatan sinus itu dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk menyeimbangkan tekanan, sehingga membuat pasien terkena baru sinusitis selama perubahan tekanan dalam penerbangan. Sedangkan untuk barodontalgia adalah sakit gigi yang terjadi akibat perubahan tekanan atmosfer, biasanya pada gigi dengan penyakit sebelumnya atau pulpa gigi nekrotik. Dan hampir sepertiga kasus yang disebabkan oleh perawatan restoratif gigi yang baru dilakukan, yaitu rentang hingga 1 minggu antara perawatan gigi dan penerbangan yang disebut barodontalgia pasca operasi, dan hampir 1/5 disebabkan oleh nyeri barosinositis. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan yang bertugas. Sekian, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Deden Artayuda dengan 3 digit NIM terakhir 046. Jadi penata-laksanaan komplikasi dental tourism memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memastikan pemulihan yang optimal serta meminimalkan risiko lanjutan. Pasien yang mengalami komplikasi setelah menjalani perawatan gigi di luar negeri harus segera mencari bantuan medis di negara asal mereka. Pasien yang telah mengalami komplikasi serius mungkin memerlukan pemantauan jangka panjang untuk memastikan pemulihan yang lengkap dan mencegah masalah lanjutan. Dokter gigi yang merawat pasien dental tourism harus memahami risiko pasca operasi yang terkait dengan perjalanan udara dan harus memberikan saran kepada pasien mereka untuk tentang cara mencegah atau mengurangi risiko tersebut. Jadi, seperti komplikasi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, untuk mencegah barodontalgia pasca operasi, penerbangan harus ditunda setidaknya 24 jam. Disarankan 1 minggu setelah perawatan gigi restoratif. Namun, perlu dicatat bahwa meskipun menimbulkan rasa sakit, paparan terhadap perubahan tekanan udara setelah perawatan gigi restoratif tidak memiliki dampak jangka panjang terhadap keberhasilan perawatan atau prognosis. Waktu tunggu yang direkomendasikan setelah intervensi gigi sebelum perjalanan pulang melalui udara tercantum pada gambar tabel di bawah. Jadi, untuk lebih jelasnya, restorasi itu setelah 24 jam. Simple extraction atau pencabutan gigi setelah 24 jam sampai 48 jam. Dental implant 72 jam sama surgical extraction itu 72 jam. Serta root canal treatment. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kesimpulan dapat kami simpulkan sendiri, yaitu yang pertama, dental tourism merupakan subkategori dari medical tourism untuk mencapai perawatan gigi di luar sistem pelayanan lokal. Medical tourism sendiri telah berkembang cukup pesat yang ditunjang dengan kemudahan akses menuju berbagai negara. Kemudian informasi dapat didapat melalui internet dengan menjelajahi situs web penyedia pelayanan kesehatan gigi. Selanjutnya, yaitu kepuasan pasien merupakan faktor yang mempengaruhi pandangan pasien terkait layanan kesehatan gigi di luar negeri. Bisa di next slide. Selanjutnya, terdapat 10 mutu pelayanan kesehatan yang diperhatikan dalam praktik dental tourism. Yang ke-9, yaitu terdapat beberapa komplikasi yang dapat terjadi seperti baru trauma dan barodontalgia, perbedaan standar kualitas dan keselamatan, serta keterbatasan berbahasa dan asuransi medis. Yang terakhir yaitu penata-laksanaan komplikasi dental tourism memerlukan pendekatan yang komprehensif dan juga terkoordinasi untuk memastikan pemulihan yang optimal serta meminimalisir risiko lanjutan. Sekian pemaparan dari saya, saja yang dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bisa di next slide. Berikut merupakan saran dari makalah kami. Mahasiswa dapat menggunakan ini sebagai bahan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang medical dental tourism, terutama komplikasi dan penata-laksanaan dalam dental tourism. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan pengetahuan yang kami miliki. Oleh sebab itu, kritik serta saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk dijadikan bahan evaluasi ke depannya. Bisa di next slide. Berikut merupakan daftar pustaka dari makalah kami.
Baik, sekian presentasi ujian SP dari kelompok kami, Dok. Izin menutup. Selamat siang, Dokter.